Nah, oke teman-teman, kembali lagi di channel Arta Bali Visual, channel yang akan terus fokus membahas seputar sejarah, tradisi, dan budaya Bali serta sekitarnya. Oke, spesial kali ini kita akan membawa narasi ya, asal-usul tentang kerajaan Bali kuno serta masa Prahindu dan sistem kepemimpinan lokal. Oke, kita masuk saja ke opening yang pertama di sini. Pertama di sini ya, sebelum Bali dikenal sebagai Pulau Dewata dengan ribuan pura dan upacara Hindu yang sakral, pulau ini telah memiliki peradaban kuno dengan struktur sosial dan kepemimpinan yang khas ya sampai hari ini. Nah, kita akan menelusuri jejak-jejak sejarah Bali kuno jauh sebelum pengaruh Hindu datang. Nah, sebuah masa ketika sistem kepemimpinan adat dan kepercayaan lokal menjadi pilar utama kehidupan masyarakat Bali Dwipa. Nah, oke, yang pertama di sini adalah narasi tentang pengantar sejarah Bali Prahindu dengan durasi 3 menit. Di sini, Bali, sebuah pulau kecil di antara Jawa dan Lombok, menyimpan jejak sejarah panjang yang jauh lebih tua dari sekedar catatan Hindu atau kerajaan Majapahit. Nah, bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa manusia sudah menghuni Bali sejak zaman Mesolitikum. Nah, atau sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Sisa-sisa alat batu ya dan kerangka Mesolitikum atau sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, sisa alat batu dan kerangka ini berupa kerangka manusia purba yang ditemukan di gua-gua seperti Gua Selonding di Bukit Seraya dan Gua Gajah. Nah, masyarakat Bali kala itu adalah kelompok agraris dan nelayan ya yang hidup dalam komunitas-komunitas kecil, dan mereka juga sudah mengenal dengan sistem gotong royong. Nah, ritual pemujaan roh leluhur dan pembagian wilayah berbasis kekeluargaan dengan tampilan keluarga besar atau klan. Nah, lanjut di sini, sebelum aliran atau ajaran Hindu dan Buddha masuk, masyarakat Bali menganut kepercayaan animisme atau dan bisa juga disebut dengan dinamisme ya. Jadi ada dua kepercayaan di sini. Nah, mereka meyakini bahwa setiap pohon besar, sungai, batu, dan gunung memiliki roh atau kekuatan gaib. Nah, selain itu mereka juga sangat menghormati leluhur dan melakukan ritual pemujaan kepada roh nenek moyang ya tentunya ya. Dan ini menjadi cikal bakal praktik fitriyatnya atau pemujaan leluhur yang hingga kini masih kita lihat dalam bentuk upacara adat. Nah, di sini juga sistem kepercayaan ini melahirkan tempat-tempat suci sederhana yang nantinya berkembang menjadi pura setelah Hindu masuk. Nah, lanjut di sini, masyarakat Bali kuno hidup dalam sistem komunal yang disebut Banua ya atau Banjar, yaitu sistem wilayah kecil yang terdiri dari beberapa keluarga. Nah, kepemimpinan ini bersifat di sini ya, tiap Banua atau Banjar dipimpin oleh seorang tokoh yang dihormati yang sering disebut sebagai pemimpin adat atau kulu. Nah, mereka dipilih berdasarkan kearifan, usia, dan pengalaman, bukan warisan darah. Kepemimpinan bersifat kolektif dan partisipatif ya, bukan seperti raja-raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Nah, keputusan penting dibuat melalui musyawarah desa, sebuah tradisi yang masih bisa kita lihat dalam sistem adat Bali hingga saat ini. Nah, nilai kebersamaan atau keharmonian dengan alam dan keselarasan sosial menjadi dasar dari sistem kepemimpinan tersebut. Nah, mata pencarian pun yang utama di sini masyarakat saat itu adalah bertani, menangkap ikan, dan berburu. Nah, mereka sudah mengenal sistem irigasi sederhana dan bercocok tanam ya secara bergiliran sesuai musim. Nah, sistem subak memang belum terbentuk. Namun, prinsip gotong royong dalam mengantar air sudah mulai diterapkan. Nah, barang-barang seperti keramik, perhiasan, dan batu dan logam menunjukkan bahwa perdagangan kecil antar wilayah sudah mulai tumbuh, bahkan sebelum pengaruh luar datang.
Nah, banyak peninggalan Prahindu ditemukan di berbagai wilayah Bali. Nah, salah satunya di sini yang paling terkenal adalah sarkofagus atau batu di daerah Belah Batuh dan Gili Manuk yang digunakan sebagai tempat penguburan. Nah, selain itu ditemukan juga pula alat-alat dari batu dan logam yang menunjukkan adanya perkembangan teknologi di beberapa, dan ada beberapa simbol ukiran di batu juga menunjukkan bahwa masyarakat Bali sudah memiliki sistem simbolik dan estetika yang kemudian berkembang menjadi ornamen khas Bali. Nah, di sini juga meskipun belum masuknya Hindu secara resmi, pengaruh budaya dari luar Bali mulai terasa sejak abad ke-1 hingga abad ke-4 Masehi. Nah, kontak dengan pedagang dari Hindia, Tiongkok, dan mulai memperkenalkan logam, kain, dan ideologi baru, termasuk konsep tentang dewa-dewi dan sistem kasta. Nah, namun masyarakat Bali tidak serta-merta meninggalkan budaya mereka. Justru, mereka menggabungkan unsur-unsur luar tersebut ke dalam sistem lokal yang sudah ada. Nah, lanjut di sini sekitar abad ke-7 Masehi mulai terlihat adanya pengaruh Hindu yang lebih kuat ditandai dengan munculnya prasasti-prasasti berbahasa Sanskerta ya dan Bali kuno. Nah, salah satu tokoh penting adalah Raja Sri Kesari Warmadewa yang dianggap sebagai raja pertama dalam catatan sejarah tertulis Bali. Nah, namun perlu dicatat ya, di sini sistem raja ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia berkembang dari struktur kepemimpinan lokal yang sudah ada, lalu diadaptasi menjadi model kerajaan setelah pengaruh Hindu datang. Nah, jadi Bali bukan sekedar ditaklukkan ya oleh budaya luar. Bali mengolah dan menyerap budaya asing sesuai dengan nilai-nilai lokalnya sendiri. Nah, meski kini dikenal sebagai Pulau Hindu, banyak aspek budaya Bali saat ini yang masih menunjukkan warisan Prahindu. Contohnya adalah Banjar, upacara melasti dan mecaru, serta konsep Trihitakarana yang berakar dari pemahaman lokal tentang harmoni antara manusia, alam, dan roh. Nah, itu membuktikan ya bahwa masyarakat Bali memiliki jati diri, budaya yang kuat bahkan sebelum agama-agama besar masuk ke wilayah ini. Nah, sejarah Bali ini dimulai dari Hindu. Sebaliknya, Hindu tumbuh di atas fondasi budaya lokal yang telah ya lama eksis. Nah, di sini kita ulang lagi ya, sejarah Bali ini tidak dimulai dari Hindu. Nah, sebaliknya Hindu tumbuh di atas fondasi budaya lokal yang telah lama eksis. Nah, dari sistem kepemimpinan adat yang egaliter ya, hingga nilai-nilai spiritual yang menghargai alam dan leluhur, semua itu membentuk identitas Bali yang kita kenal hari ini. Nah, jadi penting bagi kita untuk memahami bahwa Bali tidak dibentuk oleh luar, tapi dibentuk oleh kekuatannya sendiri, yang kemudian membuka diri untuk memperkaya kebudayaannya. Nah, sini teman-teman ya, itu aja sih cerita singkat ya tentang sejarah Bali, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan untuk kalian juga yang ingin mendapatkan video atau e-book ya tentang ringkasan mengenai sejarah budaya Bali dan tradisi, kalian bisa langsung saja klik link di bawah ya, yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Nanti kalian bisa beli di sana karena saya sudah rangkum ya berupa e-book untuk menambah wawasan kalian seputar sejarah, budaya, dan tradisi. Oke, sekian dari video saya, dan untuk kalian jangan lupa juga terus like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video inspiratif lainnya yang akan saya upload selanjutnya. Sekian dari video saya ucapkan Om Santi 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 Om.